الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله رفيع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Madani, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang sangat indah yang terlontar dari lisan-lisan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah menyediakan semua fasilitas kebutuhan kita. Allah yang mengawasi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang menyembuhkan jika kita sakit, Allah pula yang akan membinasakan kita. Maka kalimat yang terbaik adalah Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengingatkan kepada kita: wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali, kata Allah, dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang qalil, sedikit, yang mampu mensyukuri terhadap semua nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita semangat untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmi. Seorang ulama namanya Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, beliau berkata: al-ilmu idza a'taitahu kullaka a'taka ba'duhu. Kata beliau, al-ilmu, ilmu itu, idza a'taitahu kulluk, kalau engkau memberikan semua perhatiannya kepada ilmu, artinya semangat dalam talabul ilmi, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan fikiran, memberikan harta untuk mendapatkan ilmu. Apa kata beliau? A'taka ba'du. Jadi kalau ada orang yang nuntut ilmu dengan maksimal, sungguh-sungguh, seluruh jiwa dan raga untuk menuntut ilmu, tapi ingat, ilmu itu hanya akan memberikan berapa? Sebagian saja. Artinya begini, ghirah kita untuk menuntut ilmu sudah begitu semangat, maka ilmu yang akan didapatkan itu hanya sebatas sebagian. Apalagi orang yang ghirah dalam menuntut ilmu itu hanya kalau ada kesempatan, kalau hanya ada waktu. Kalau tidak ada waktu, tidak hadir, maka ilmu tidak akan pernah memberikan sedikit pun tentang itu. Makanya Rasulullah mengatakan: la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan pernah didapat dengan jiwa, dengan badan, dengan fisik yang santai.
Makanya para jamaah dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memberikan semangat ghirah untuk hadir ke majlis ilmi. Lanjutkan, karena insya Allah sebagian dari ilmu akan kita dapatkan. Tapi kemudian kalau hanya sebatas kita memberikan kesempatan, artinya mencari luang, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu. Inilah karakter ilmu, karena ilmu itu nur. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sedangkan cahaya-cahaya Allah itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastata'ul ilmu birahatil jismi. Ini hafalkan hadisnya. Kalau nanti anak kita mau malas belajar, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan jiwa yang santai. Makanya kalau ke pondok atau mungkin anak kita dipondokkan, subhanallah, bangun jam 3 atau jam 2 sudah dibangunkan, tidur jam 10 terus kayak begitu setiap hari, nggak ada kesempatan untuk tidur siang. Tapi ghirahnya untuk mendapatkan ilmu, disitulah baru akan mendapatkan keberkahan ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, ilmu yang barakah yang akan menyelamatkan kita semuanya dari panasnya api neraka, dan semua ilmu yang kita dapatkan mampu memperbaiki setiap aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita, materi adab terhadap suami istri. Kenapa kita bahas ini? Karena kita puncak pengen di sini. Kalau kata Allah surah At-Tur, ini yang jadi motivasi bagi kita. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman, kata Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang keimanan mereka diikuti oleh anak cucu-cucu mereka. Alhaqna, kami kumpulkan mereka, bihim, alhaqna, kami kumpulkan bihim, dengan mereka. Artinya kalau ada seorang anak yang beriman kepada Allah, yang keimanan anak ini adalah turunan dari keimanan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya beriman karena didikan dari kedua orang tua yang sebelumnya. Allah bersumpah, alhaqna, kami akan kumpulkan mereka. Di mana Allah akan kumpulkan mereka? Di dalam surga. Kenapa di kalimat ini tidak ada kalimat surganya? Karena setiap pribadi dalam satu keluarga rumah tangga itu bisa jadi dengan orang lain, dengan rumah tangga orang lain, sama-sama masuk surga, tapi Allah tempatkan di surga yang berbeda. Makanya tidak disebutkan dengan kalimat apa surga, tapi Allah katakan alhaqna, kami kumpulkan mereka, dzurriyyatahum, dengan anak-anak keturunan mereka. Dan ini janji Allah. Makanya kenapa kita bahas bagaimana adab suami istri, agar nanti kita dengan suami, dengan anak, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, Allah kumpulkan dalam satu derajat surga yang sama. InsyaAllah. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesama ta'lim, semoga juga Allah kumpulkan walaupun tidak satu level surga, tapi insya Allah masih bisa saling berkunjung. Yang penting nanti di surga, lokasi Sherlocknya ibu jangan hilang. Artinya bisa ibu, di surga itu kan ada pasar, yang hadir ke pasar hanya para laki-laki. Sedangkan para istri sudah nggak usah lagi hadir ke pasar. Para suami hadir ke pasar. Kata Rasulullah, inna fil jannati la suqa, sesungguhnya di dalam surga itu ada suq. Apa suq itu? Pasar. Ya'tuna fi kulli yaumil jum'ah, pasar itu akan datang dalam setiap sepekan sekali. Kalau bahasa kita kayak seperti setiap hari Jumat. Ketika sudah kumpul di pasar, maka Allah utus angin untuk berhembus di pasar, yang menjadikan wajah-wajah suami ibu lebih tampan, lebih fresh, lebih ceria, lebih glowing lagi. Ketika dia sudah pulang ke rumah, istri kena bertanya, wahai suamiku, Anda
wajah Anda lebih indah, wajah Anda lebih tampan, baju Anda lebih bagus, baju Anda itu lebih mulia, lebih keren lagi. Kata suami, demi Allah wahai istriku, wajah Anda juga jauh lebih cantik, wajah Anda jauh lebih glowing, itu setiap sepekan sekali. Subhanallah. Syaratnya apa? Sama-sama beriman, tapi perlu dibangun adab yang sama. Karena banyak orang terjerumus ke dalam neraka gara-gara hablum minan nas. Makanya nih kita bahas apa nanti hak-hak sebagai seorang istri, apa kewajiban seorang istri terhadap suami. Ini akan kita bahas detail. Bahkan dalam kitab ini juga dibahas seorang suami hendaklah wajib mengizinkan istrinya untuk bisa hadir ke majlis-majlis ta'lim. Dalam kitab ini juga dibahas seorang suami haruslah mengizinkan istrinya yang pengen dia beriktikaf di masjid, malam berangkat ke masjid. Seorang suami hendaklah dia mengizinkan jika dirasa di dalam masjid itu aman. Baik, kita bahas dulu. Kita buka di halaman 160. Nih kita ke kitab dulu. Halaman 160. Di sini ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Artinya di sini satu rumah tangga. Sebelum kita bahas per person, sebelum nanti kita bahas seorang istri, sebelum kita bahas sebagai seorang suami, ini kewajiban dalam rumah tangga. Apa kewajiban dalam rumah tangga yang harus sama-sama dipegang? Kalau dalam sebuah hadis yang ini, hadisnya kullukum ra'in. Kata Nabi, kullukum ra'in. Setiap diri kalian pemimpin. Kalau kata Nabi kullukum ra'in, setiap pribadi kalian adalah pemimpin. Pribadi dulu, belum nanti sebagai seorang ibu, belum nanti sebagai seorang istri, belum nanti sebagai seorang wanita, belum nanti sebagai seorang tetangga. Pribadi dulu, pribadi kita sudah menjadi pemimpin. Kenapa kok dikatakan pemimpin? Karena kita lahir itu sudah mengalahkan jutaan bahkan miliaran sel yang akan membuahi terhadap ovul seorang istri. Semuanya mati, maka yang terjadi adalah diri kita. Maka kita lahir sebagai seorang pemenang. Di sini pembahasan pertama kullukum ra'in. Ini pembahasan pertama dalam kitab ini. Artinya apa? Setiap pribadi punya tanggung jawab. Ketika nanti sudah berumah tangga, juga punya tanggung jawab dalam ma'ligai rumah tangga sebelum memposisikan sebagai seorang istri. Artinya pribadi kita sudah punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab dalam rumah tangga? Pertama dalam kitab ini, dalam rumah tangga harus dibangun sifat amanah. Ini yang pertama. Bagaimana cara menjaga amanah? Dalam keterangan kitab ini dijelaskan suami istri seperti dua orang yang sedang melakukan kerjasama. Cuma wanita-wanita sekarang itu menggunakan istilahnya apa? Workshop. Suami yang work, istri yang hafal lagi. Jadi dalam kitab ini dijelaskan apa? Suami sama istri diibaratkan dalam sebuah perusahaan kerjasama, sehingga satu perusahaan dengan perusahaan yang lain harus menjaga amanah. Amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang bapak, amanah sebagai seorang istri, amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang anak dari orang tua kita, dan amanah sebagai seorang anak dari mertua kita. Ini tanggung jawab utama dalam rumah tangga, dibangun harus amanah. Yang kedua, dalam rumah tangga itu harus tumbuh cinta dan kasih sayang. Jangan terlalu berat mencintai. Kalau kata Rasulullah apa? Ahbib habibaka hainama. Cintailah orang yang pingin kau cintai sekedarnya saja.
Diibaratkan cinta kita kepada suami, cinta suami pada seorang istri diibaratkan mencintai seujung kuku. Jangan mencintai seluruhnya, salah kalau mencintai seluruhnya. Tapi cintalah seperti mencintai apa? Seujung kuku yang setiap saat dipotong, tapi cinta itu masih akan tumbuh. Oh, subhanallah. Pulang habis ini sampaikan, Mas, cintaku padamu, Mas, hanya sebatas seujung kuku. Apa? Kau tak bela-bela nih, pergi pagi pulang malam, cintamu hanya sebatas sebesar kuku. Sampaikan, cinta itu mengalir, dipotong pasti akan tetap tumbuh. Tapi kalau mencintai secara keseluruhan, artinya cinta hanya sebatas cinta bentuk fisik, maka suatu saat ketika fisik sudah mulai berubah, cinta pun juga akan semakin berkurang dan pudar. Dan coba kita buktikan itu ketika masih baru menikah, subhanallah, ya Allah, kesandung dikit, ya Allah, ditiup, dipijetin, dia bilang hati-hati, bahkan batunya membuat orang itu kesandung. Itu kesandung itu kalau perlu dia apa? Dipindah, dihilangkan batu itu. Tapi kalau sudah punya anak satu, anak dua, kalimatnya sudah berubah. Makanya kalau jalan pakai mata. Kenapa? Harusnya cinta itu kalau kata Nabi apa? Makanya doa yang sudah kita contohkan di sini. Masih ingat doanya Nabi siapa? Daud. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalu alladhi yuballighuni hubbaka. Sebulan yang lalu Ustaz ajari. Lupa. Inilah pentingnya kita belajar ilmu itu. Kalau seluruhnya itu bagian saja ilmu yang akan dapat, yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau fisik kita mencari ilmu hanya sebatas sekedarnya, maka ilmu tidak akan mudah didapatkan. Makanya cintanya doanya Nabi Ayyub dan doanya Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon kepadamu cinta darimu, wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu ya Allah cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Artinya cinta dari orang-orang yang beriman. Wal amalu, dan anugerahkan kepadaku ya Allah amal, yang amal ini alladzi yuballighuni hubbaka, yang amal ini akan mendatangkan cintamu. Ini pakai doanya. Ini hadis riwayat Abu Daud, ini Nabi Daud ini yang mengajarkan doa ini kepada kita. Makanya di sini cinta dan kasih sayang kita bahas sedikit. Kalau yang nggak bawa Quran mungkin dibuka, yang nggak bawa kitab ya, Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Kalau di kitab sudah ada di situ. Yang nggak bawa kitab dibuka surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Ini insyaallah ayat yang saya yakin ibu hafal. Ini yang dibaca setiap ada momen-momen pernikahan. Apa kata Allah? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kata Allah. Ini baru berarti wa min ayatihi, ini menunjukkan di antara tanda-tanda, berarti masih banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Ini baru sebagian dari tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? An khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian azwaja, istri. Kalimat ini menggambarkan pertama kali ketika Allah selesai menciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Hawa itu bukan dari bahan yang berbeda. Artinya tidak dari unsur tanah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam saja Allah ciptakan dari tanah, sedangkan Hawa Allah ciptakan dari mana? Dari pribadi Nabi Adam. Diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka ayat ini digambarkan apa? Min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan atau istri. Untuk apa? Satu, litaskunu, agar mereka merasa taskun apa? Tentram, tenang. Dari kata sakana yaskunu, sukun. Sukun, makanya wanita-wanita sukun itu
wanita-wanita yang punya karakter tenang, damai, bahagia. Maka bersyukur kalau punya seorang istri dari sukun. Ini benar. Makanya di bahasa kita ada yang namanya apa? Buah sukun itu. Ternyata buah sukun itu kalau dimakan akan mendidik orang punya sifat sukun, senang. Sukun itu artinya tenang, sakinah. Maksudnya dalam rumah tangga itu gak umek gitu, gak suwen. Mohon maaf ya, seorang istri gak sering ngajak, ayo bosen keluar. Dikit kemudian, ayo makan di luar. Ini gak sakinah. Jadi sakinah itu artinya apa? Tidak harus lebih banyak aktivitas di luar, lebih banyak aktivitas di rumah. Suami itu hanya berangkat kerja, ketika sudah sampai di tempat pekerjaan pengen segera pulang. Kenapa? Lebih nyaman, lebih tenang, sakinah itu di rumah. Makanya subhanallah, kalau punya istri yang menjadikan suami itu tenang, maka suami tidak akan pernah senang ketika berada di luar rumah itu. Contohlah Rasulullah ketika punya seorang istri namanya Khadijah. Nabi itu kalau sudah melihat wajah Khadijah, semua beban seberat apapun itu beliau tidak pernah mengeluh. Kenapa? Baru melihat wajah Khadijah, beban yang berat itu tinggal separuh. Ketika sudah mendapatkan ketenangan, nasihat dari seorang istri, ya, lupa belum dikasih makan tadi. Jadi ketika apa? Ketika seorang suami punya masalah, istri bisa menenangkan. Apa kata istri nanti? Subhanallah, ini praktekin. Suami pulang dari kantor berat, stres, sampaikan, Mas, Allah itu cinta, Allah itu maha tahu. Kenapa Allah berikan Mas manggil apa kan? Kenapa Allah memberikan kepada suamiku beban yang seberat ini? Karena Allah tahu hati Mas itu sudah siap untuk memikul amanah ini, dan pundak Mas juga sudah siap untuk memikul amanah ini. Dan kita yakin Allah pasti akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu tenang kalau punya istri kayak begitu. Jadi suami punya masalah, Nabi ketika pertama kali turun wahyu, Rasulullah pulang ke rumah sambil mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka artinya zammilun itu bukan selimuti dengan selimut spray, bukan, tapi dengan apa? Tenangkan aku. Dipeluk sama Khadijah. Kemudian dikatakan, wahai suamiku, engkau orang yang baik. Demi Allah, ini bukan pertanda buruk. Demi Allah, ini bukan pertanda keburukan. Engkau orang yang peduli dengan anak yatim di saat orang tidak ada yang peduli. Engkau orang yang peduli dengan orang-orang miskin di saat tidak ada orang yang peduli. Engkau peduli dengan orang-orang yang lemah di saat orang tidak ada yang peduli. Maka ini tanda kebaikan dari Allah. Dapat nasihat ini, tenang Rasulullah. Setelah tenang baru diajak, ayo keluar. Kemana wahai istriku? Tak antarkan ke rumah Bukhairah. Bukhairah itu masih apa? Paman dari Khadijah. Itu seorang pendeta yang masih berpegang teguh dengan kitab Injilnya. Akhirnya ketika datang ke sana, di dalam kitabnya sudah dijelaskan ada tanda-tanda kenabian. Salah satu tanda kenabiannya itu terpancar di bagian pundak Nabi di belakang. Di sini ada stempel kenabian. Kalau bahasa kita tuh kayak ada tanda lahir. Itu Rasulullah di bagian sini. Makanya setelah itu kemudian Rasulullah tenang. Setelah tenang dipanggil sama Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut di bawah ketenangan seorang istri. Ayo ojo suwi-suwi kata Allah. Terus apa? Kum fa'andir, bangkit, kasih peringatan, lanjutkan peringatan ini. Makanya kalau sudah tenang di bawah istri, ojo suwi-suwi. Artinya apa? Jangan terlalu nyaman, karena dakwah masih tetap harus berjalan. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cinta pertama akan datangkan sakinah. Yang kedua apa? Mawaddah. Saya singgung sedikit apa mawaddah itu. Apa bahasa terjemahnya mawaddah, Pak? Di situ apa mawaddah? Ya, mawaddah itu cinta atau sayang. Bahasa ininya, lafdiahnya mawaddah itu artinya maddah itu bahan. Contoh gini,
seorang istri, ibu dulu mencintai suami karena apa? Yang dipandang pertama dari fisik ya, artinya dari madah, bahannya. Ibu mencintai suami apanya? Ya Allah Ustaz, kedipannya Ustaz, contoh, mohon maaf ya, artinya pas saya dilirik itu gak bisa nih lirikannya Ustaz. Jadi di saat lagi emosi dengan suami, lagi ada masalah dalam rumah tangga, ingat madah pertama kali yang menjadikan cinta aku kepada dia itu karena apa? Maka lihatlah lirikan itu. Wis gak ngelirik Ustaz, repot deh. Nah, cinta pertama pada suami dulu apa? Madahnya apa? Ada yang mungkin kan apa? Ya Allah Ustaz, matanya terlalu biru. Contoh, apa lagi mata biru kan ya? Itu yang bikin saya, ya Allah, terbayang. Sudah di saat lagi emosi, ingat dulu dengan madah yang menumbuhkan cinta pada kita, maka insya Allah emosi akan down, akan turun ketika kita ingat pertama kali mencintai suami karena apa. Yang ketiga apa? Mungkin karena apa? Ya Allah Ustaz, bibirnya dulu. Ya ingat, artinya madah itu fasilitas untuk menumbuhkan cinta kembali. Makanya ada kalimat mawaddah. Maka berarti kalau sudah tenang, pasti dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Tidak mungkin kalau orang jalannya lurus terus, itu nggak akan enak. Pasti harus ada apa? Harus ada belokannya, ada tanjakannya, ada turunannya. Ini namanya kehidupan. Nggak mungkin kemudian kita mencari jalan yang lurus terus. Balapan saja itu ada belokannya, apalagi rumah tangga. Semakin banyak belokannya, maka insya Allah akan semakin tumbuh cinta. Karena ada orang yang, kalau karakter presiden di Indonesia itu, ada yang melihat masalah seperti suami istri tengkar, biarkan dulu tengkar. Nanti kalau sudah selesai tengkarnya, maka pasti akan tumbuh semakin cinta. Ada yang karakter presiden enggak, ketika baru mau tengkar, jadi langsung dilerai. Ada yang begitu, ada yang biarkan dulu tengkar, kalau puri-purian, dapat sehari, hilang puri, muncul cinta. Ini namanya mawaddah. Makanya mawaddah itu kalau sudah muncul masalah dalam rumah tangga kita, yakin aku mencintai suami dulu itu karena asbab apa? Kalau sudah muncul karena materi Ustaz, repot kalau masalah ini. Ingat Rasulullah mengatakan apa? Idza tazawwajal 'abda limaliha. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menikahi seorang wanita, atau sebaliknya, barang siapa yang seorang wanita menikahi seorang suami limaliha, karena faktor harta, lam yazidhullahu illa faqara, maka Allah tidak akan pernah menambahkan dalam rumah tangga itu kecuali kefakiran. Bukan kemiskinan ya. Fakir itu bisa jadi, ya artinya gini, materi bisa jadi banyak, tapi materi yang banyak tidak pernah mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena Allah hilangkan sifat barokah karena dia sudah salah dalam menikah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa man tazawwaja li'izziha, dan barang siapa yang menikahi dia, si wanita, atau si wanita menikahi laki-laki li'izziha, karena izzah itu artinya nih kedudukan. Anaknya apa? Darah merah, darah biru. Darah biru tuh wangil, kalau nanti harus donor darah. Bagus. Bapaknya ini pejabat, istrinya pejabat, anaknya terhormat, Ustaz. Siapa yang menikah karena ini, ingat kata Allah, lam yazidullahu illa dhulla. Kata Nabi, Allah tidak akan pernah menambahkan dalam rumah tangga kecuali sebatas kehinaan. Kalau kita orang biasa menikah dengan orang yang terpandang, maka bisa jadi dalam rumah tangga kita seperti apa? Bisa jadi nanti sesama saudara ceritain tentang masalah kekayaannya, ceritain masalahnya, kita kata cerita masa bilang alhamdulillah kambing saya di kampung. Enggak, artinya bisa jadi dia terhina dalam rumah tangga, terhormat rumah tangganya, tapi ketika kita menikah karena itu, bisa jadi kita nanti akan menjadi orang yang terhina dalam rumah tangga itu. Makanya dulu ada film bawang putih sama bawang merah. Masih inget ini? Saya nggak tahu. Cuma pernah sama pemain bawang putihnya, apa namanya, seminar via Zoom itu. Jadi masih ingat dengan bawang putih yang seolah kemudian apa? Mewah rumahnya, tapi dia menjadi orang yang
terhina di dalam rumah tangga itu. Makanya kalau sudah tujuan menikah sudah salah, maka Allah pasti akan hadirkan niatan yang salah itu. Kemudian yang ketiga apa? Warahmah. Baru kalau sudah nih tenang dalam rumah tangga, kemudian setiap ada masalah ingat dengan awal kita mencintai, baru Allah akan turunkan rahmah. Apa rahmat itu? Ya, kasih sayang. Terus bagaimana agar mendapatkan ketenangan ini? Ini salah satunya 3 hal harus terkumpul: sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi para jamaah rahmati Allah, jadi cinta dan kasih sayang perlu dibangun sesuai dengan karakter masing-masing. Karena ada orang yang karakternya keras, artinya wataknya keras, gak bisa dengan kelembutan. Ada yang orang, karakter perempuan juga berbeda-beda. Ada perempuan yang kadang apa? Dia gak berani ngomong secara tegas, tapi untuk menyindir seorang suami itu kadang dengan bahasa yang lain. Ada yang begitu. Kadang lagi emosi, tapi nggak berani ngomong pada suami, emosinya pada anak. Padahal itu apa? Tujuan utama pada ada karakter wanita yang apa? Yang langsung nyerocos, selesai versi dia. Gitu. Ada karakter kayak begini. Makanya rahmah kasih sayang itu setiap pribadi dalam membangun rumah tangga itu berbeda-beda. Kalau orang Jawa dengan kelemah lembutannya, orang Madura dengan keterangannya, artinya kalau minta makan ya minta. Kalau orang Jawa kan enggak, boncengan suami istri lewat warung bakso, istrinya lu lapar banget, suaminya kenyang, ditanya, mas lapar nggak? Enggak, jalan ya. Nanti lewat warung yang enak, lo kok rame warung itu mungkin enak, mas gak lapar tak? Enggak, berangkat lagi. Bener, bisa. Kenapa? Ada karakter yang seperti ini. Ada karakter yang aku lapar ya, ayo makan. Ada kayak begitu. Jadi karakter rahmah itu berbeda-beda. Ada yang sampai ketika sudah lewat 3 warung, iki warung kok tambah rame ya. Maka suami itu harus sadar, iki istri panjang puingin kayaknya itu. Ya sudah aja. Pernah kejadian ini kan. Lewat warung pertama ditanya, lapar mas? Enggak. Berangkat lagi. Lewat warung yang kedua, kok rame warung itu mungkin enak ya, mas mau gak lapar? Enggak. Sampai ke rumah, motor belum di standar, dia lari ke dapur, dikejar sama suami. Apa sih? Mungkin ke kamar mandi? Enggak, ternyata ke dapur ngambil mie goreng. Ternyata kalimat mas lapar itu adalah simbol bahwa dirinya yang lapar, tapi dia menjaga haibahnya, tidak minta pada suami. Ibu karakter yang mana? Luwih ada karakter kayak begitu. Ini karakter rahman insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga, kepercayaan timbal balik antara keduanya. Ini juga penting, membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan, pertama sebagai seorang istri ndak usah ngecek HP suami. Kalau ibu ngecek HP suami berarti ibu sudah nggak percaya. Ndak usah. Jangan mengambil alih tugas malaikat untuk mencatat apa yang ada dalam benar. Mohon maaf ya, kalau ibu kemudian lihat HP suami, ini nggak tepat. Ini anak telepon. Jadi apa? Ini nggak tepat. Kenapa? Karena harusnya dalam rumah tangga suami itu harus percaya sepenuhnya pada istri, istri juga sepenuhnya percaya pada suami. Makanya nggak usah saling gak usah saling dilihat itu. Rahasia apapun sudah, setiap pribadi kita punya rahasia masing-masing. Bisa jadi suami punya rahasia dengan rumah tangga, artinya dengan keluarga sana, punya keluarga yang mungkin punya masalah. Ini kadang istri nggak pengen dikasih tahu, biar aku aja. Jadi istri nggak usah saling apa. Wis setelah cerita, percuma cerita pada istri. Maksudnya apa? Bisa jadi nanti istri ketambahan beban. Makanya suami, bedanya karakter laki-laki dengan perempuan ini yang perlu diingat. Kalau laki-laki itu karakternya punya masalah itu pasti diem. Setelah ketemu solusi baru nanti akan cerita. Kemarin ada masalah begini loh. Alhamdulillah solusinya nih. Untuk apa suami diem? Dia masih berpikir bagaimana solusinya. Setelah ketemu solusi baru akan cerita pada istri. Untuk apa? Agar dia diangkat.
Hebat. Kalimat apa? Ar-rijalu qawwamun itu biar melekat pada seorang suami. Kalau punya suami, punya masalah dikit, aku lu beli gorengan. Terus apa? Asin goreng. Ini cerita, ini bahaya ini suami kayak begini. Ini artinya apa? Ini bisa jadi seperti kasusnya apa? Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir adalah tokoh di zaman Nabi yang mulutnya nggak bisa dikunci. Artinya apa? Ini Jamil bin Muammir. Makanya kalau ada Jamil Gus, benar nih. Engke hadis sahih ini. Artinya apa? Ketika Abu Umar bin Khattab masuk Islam itu baru bersyahadat di depan Nabi, dia tanya kepada para sahabat, siapa penduduk Mekah yang mulutnya nggak bisa dikunci? Artinya yang nggak bisa dengar berita apapun. Si tas dengar, ikut langsung apa? Ditunjuklah Jamil bin Muammir. Wah, Umar keluar dari Darul Arqam itu langsung cari Jamil, ketemu di depan Ka'bah. Jamil, ya Umar, tahukah kamu berita baru? Apa itu? Asyhadu, baru asyhadu ditinggalkan Umar, langsung lari ke bukit di sana dulu di Ka'bah itu, antara Ka'bah dengan Bukit Safa itu ada batu tinggi disebut dengan disebut dengan Ibnu Kubais. Disitulah berita-berita penting orang berdiri di situ. Kalau bahasa kita itu apanya? Papan pengumumannya ada di situ. Langsung teriak, apa? Umar telah murtad, Umar telah murtad. Ini Jamil bin Muammir. Makanya kalau sudah punya suami istri, sudah, suami itu karakternya apa? Kalau punya masalah apapun dia akan diem. Jadi kalau sedang suami lagi diem, ojo dipaksa. Masalah apa sih? Nah, jangan, dia masih berpikir menyelesaikan masalah. Setelah nanti ketemu solusinya, baru dia akan cerita pada istri. Karena ar-rijalu qawwamun, pemimpin itu. Beda dengan seorang wanita. Kalau wanita punya masalah, dia nggak butuh solusi, butuh orang yang mau dengerin curhat, itu aja sudah. Bedanya karakter, ya, kalau perempuan tuh punya masalah cerita. Kenapa? Ada kepuasan tersendiri ketika cerita, walaupun solusinya belum ketemu. Makanya kan punya masalah pasti cari temen. Di rumah, iya apa? Aku pingin curhat. Mana sudah. Dan apa? Nggak usah ditanya, minta solusi apa enggak? Enggak. Hanya pingin apa? Itu karakternya. Makanya kemudian penting apa? Dalam rumah tangga penting dibangun namanya kepercayaan. Makanya ibu nggak boleh tanya pada suami, Mas dari mana sih? Kok baru pulang? Jangan. Kalimat itu muncul ketidakpercayaan pada suami. Kecuali kalau pulangnya artinya di luar kebiasaannya. Pokoknya selama ini kerja pulang jam 4 sampai rumah baru nyampe tengah 5, jangan ditanya. Mungkin barangkali masih macet, masih mungkin ini dan sebagainya. Tapi kemudian sampai malam. Ini mohon maaf, bisa jadi ada unsur ketidakpercayaan. Maka istri nanti, suami juga tidak akan percaya lagi dengan istri. Maka bangun mahligai rumah tangga dengan membangun sebuah kepercayaan. Baik, yang terakhir, yang keempat, bagaimana adab dalam rumah tangga. Ini masih dalam ikatan suami istri. Yang keempat, beradab dengan adab umum, seperti ramah dalam berhubungan, bermuka ceria, berkata mulia, menghargai dan menghormati. Ini sama-sama ya. Artinya seorang suami juga sama-sama harus berkata dengan kalimat yang indah kepada seorang istri. Seorang istri juga menggunakan bahasa yang paling sederhana atau paling kalau bahasa kita paling sopan kepada suami. Contohlah Rasulullah ketika Nabi bermimpi. Rasulullah bermimpi dalam tidur beliau. Ternyata dalam mimpi itu adalah didatangi Allah. Ini hadis sahih. Kemudian dipanggil ya Muhammad dalam mimpi itu. Apa jawaban Nabi? Ini nanti dicontoh ibu. Ya Muhammad, kata Nabi, karena yang memanggil adalah yang paling dicintai. Kalimatnya apa? Labbaika Rabbi wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Arti bahasa kita itu apa? Aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Maka nanti kalau ibu dipanggil sama suami, apa panggilannya dari suami pada ibu? Ibu dipanggil apa? Yang maksudnya. Contoh, ibu, bahasa ibu subhanallah, pakai yang bahasa indah. Labbaika abi wa sa'daik. Ibu, labbaika abi wa sa'daik. Aku penuhi panggilan wahai abiku dengan senang hati. Subhanallah. Adem itu hati itu, benar.
Labbaik abi wa sa'daik. Artinya apa Bu? Gak ngerti ya. Repot ya gitu. Bener nih, artinya Pak, gunakan kalimat-kalimat Nabi. Sudah umur berapa? 50 tahun. Nabi sudah umur 40 tahun, 6 bulan 12 hari saat itu turun surah Al-Alaq. Jadi usia Nabi saat itu ketika turun Al-Quran pertama kali surah Al-Alaq umur berapa? 40 tahun, 6 bulan 12 hari. Kalau tidak salah ya, 12 atau 15 hari. Saat itu tanggal 21 Ramadan turun surah Al-Alaq. Nabi punya masalah, panggilannya Aisyah. Ada apa wahai kekasihku? Subhanallah. Suami 40, istri 55. Ada yang sudah usia 55. Nanti pulang. Ada apa kekasihku? Subhanallah. Adem. Pulang nanti. Pulang dipanggil. Ada apa kekasihku? Apa si istriku ketumben kok kesambet apa? Nggak, kalimat ini ternyata dipraktekin sama siapa? Khadijah. Makanya ketika Nabi sudah kehilangan Khadijah, menikah dengan wanita-wanita yang mohon maaf secara paras mungkin lebih cantik, lebih muda, lebih energik, tapi kalimat cinta pada Khadijah tidak akan pernah pudar. Kenapa? Karena Khadijah itu dengan Rasulullah bahasanya sangat lembut, kemudian bermanja-manja, bahkan kemudian beliau mampu menenangkan Rasulullah. Insyaallah. Jadilah istri-istri yang salihah. Kemudian ini ada ayat Al-Quran surah An-Nisa. Yang bawa Quran dibuka. Ini hanya potongan surah An-Nisa yang ke-19. Surah yang keempat, ayat yang ke-19. Ketemu? Ya, surah yang keempat, ayat yang ke-19. Kita lihat kompleks ayatnya. Di sini hanya potongan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan cinta, panggilan sayang, tanda cinta dari Allah kepada ahlul iman. La yahillu lakum, tidaklah halal bagi kalian, antaritun nisaa karha, untuk mewarisi perempuan dengan karha, jalan paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, litadhhabu bi ba'di ma atitumuhun, karena hendak mengambil kembali sebagian dari harta atau sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Seperti seorang suami ketika dulu menikah pada ibu kan dikasih apa? Mahar. Apa maharnya? Apakah mahar boleh diambil lagi? Boleh apa tidak mahar diambil? Okay. Kalau kata ibu, gak boleh Ustaz. Ada seorang kakek kemarin usia berapa tahun? 70 berapa itu? Yang viral itu, menikah dengan seorang wanita yang masih gadis kalau nggak salah, 19 tahun. Maharnya 700 kalau nggak salah. Harga tanah sama uang sampai 700 jutaan. Setelah menikah cintanya mulai pudar. Dan artinya ini, apakah boleh diambil? Kalau istri yang nuntut cerai, istri yang minta cerai pada suami, maka boleh itu diminta. Bisa jadi kan istri apa? Maharnya minta berapa? 1M. Berupa rumah contoh mungkin, atau berupa mobil. Baru dapat sebulan istri minta cerai. Ini berarti kan apa? Dalam membangun rumah tangga tujuan utama bukan cinta, tapi karena, maka untuk biar ada efek jerah ini bisa diambil. Tapi kalau suami yang menuntut cerai itu nggak boleh diambil. Kemudian apa? Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata ini. Kecuali seorang istri melakukan kemaksiatan, perbuatan keji yang nyata. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini perintah dari Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah engkau wahai para suami pergaulilah istrimu bil ma'ruf, dengan baik. Kemudian apa? Fa in karitumuhunna,
Ini subhanallah bahasa Allah itu. Fa in karihtumuhunna, jika engkau para suami membenci pada seorang istri atau tidak suka pada mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bersabarlah dengan ketidaksukaannya kepada istri, mungkin tabiatnya, karakternya yang mungkin habis subuh tidur Ustaz. Suami gak seneng, kenapa? Karena mungkin gak masak. Atau apalagi tabiat buruk istri yang kemudian suami gak seneng, jarang bersih rumah, kayak kapal pecah Ustaz. Bisa jadi ada seorang suami yang gak suka dengan itu. Kata Allah, bersabarlah. Kenapa harus bersabar? Karena bisa jadi kalimat ini subhanallah ini dihafalkan ibu. Jadi kalau ada masalah orang tuis, ibu punya masalah dengan suami, bersabar pinta Allah. Kenapa? Bisa jadi wa ja'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang dibenci itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi, Bu, mohon maaf ibu, ketika suami benci pada seorang istri, kemudian cerai, menikah dengan wanita yang lain, bisa jadi kebencian suami dengan istri yang kedua lebih banyak daripada kebencian kepada istri yang pertama. Bisa jadi. Makanya kalau bahasa Allah yang lain, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian benci dengan sesuatu, padahal yang dibenci adalah satu kebaikan bagi kita nanti endingnya. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kata Allah kalian mencinta sesuatu wa syarrul lakum, padahal endingnya bisa jadi satu keburukan. Makanya bersabar dengan apa yang kita hadapi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di hadis ini sudah kita sering sampaikan, apa kata Nabi, wasiat Nabi kepada seorang suami, wastausu bin nisa'i khaira. Apa kata Nabi? Sering-seringlah wahai para suami berwasiat kepada istri. Kenapa kira-kira? Kenapa kok disuruh sering-sering? Karena tabiat istri apa? Apa tabiat istri? Di surah An-Nisa ayat yang ke-34 apa kata tabiatnya istri apa? Suka berubah-ubah. Itu tabiat istri. Cinta gak terus cinta datang. Kadang itu hanya cinta di awal bulan, hilang cintanya di akhir bulan. Perempuan itu, tabiat perempuan paling besar itu pengaruhnya dengan lingkungan ibu. Iya. Kalau ibu punya teman yang sesama ta'lim, kondisi capek, kondisi banyak cucian, kondisi ini, temannya ngajak berangkat ya. Tapi kalau ibu mohon maaf punya teman yang seneng nyanyi, seneng dansa, seneng karaoke, seneng ini, cepat terpengaruh itu. Walaupun secara ilmu kita punya ilmu, tapi ditinggalkan hanya karena pengen apa? Diakui dia sebagai seorang teman. Ini karakter perempuan. Makanya Nabi apa? Fa inna kunna khalaqna min dhilal, karena perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk, tabiatnya adalah bengkok. Makanya sesama suami istri sama-sama saling beradab. Baik, kita bahas sekarang hak istri atas suami. Ini berarti apa? Halaman 162 bagi yang bawa kitab. Hak istri atas suami. Maksudnya apa ini? Kewajiban suami terhadap istri. Apa yang harus didapatkan oleh seorang istri dari keberadaan suami? Pertama, seorang suami harus memperlakukan istri dengan baik. Di sini sama di surah yang An-Nisa tadi sudah kita bahas. Dengan ini artinya begini, di hadis itu kalau kata Nabi, bagaimana seorang suami itu ashiru, memperlakukannya dengan baik. Pertama, ini kata di hadis ini keterangan pertama, antut imaha, seorang suami itu hendaklah tud'imah. Apa tud'imah? Antut imaha idza ta'imta, seorang suami hendaklah memberikan istrinya itu makanan jika suami itu makan. Maka kalimat yang dipakai sama Rasulullah tentang masalah tanggung jawab, di sini hadisnya
Sebentar. Nih. Ini sekarang tanggung jawab suami. Warrajulu, dan seorang laki-laki itu ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami itu ra'in. Apa ra'in? Ra'in dari kata ro'a. Tahu ro'a? Ro'a itu artinya pengembala. Kenapa kok kalimatnya digunakan kalimat pengembala, padahal kata pemimpin itu di Al-Quran ada kata khalifah, ada kata amir, ada kata imam. Tapi kenapa yang dipakai sama Nabi dalam hal masalah rumah tangga, suami dikatakan sebagai pengembala? Apa kira-kira tanggung jawab pengembala? Pertama, menjaga keamanan. Ini pertama. Maka seorang istri harus dijaga keamanannya. Aman dari apa? Pertama, aman dari gangguan orang lain. Terus gimana? Tutupi auratnya. Ini kewajiban seorang suami. Selain ngasih makan, kalau tadi di hadis, ini agak jauh tempatnya, nggak masalah. Ini. Ini antut bimaha idza ta'imta, berarti apa? Sebagai pengembala, maka kambing itu harus dijamin. Apa yang harus dijamin? Satu, makanannya dulu dijamin. Di sini makanan sebagai seorang suami menjamin bukan hanya sebatas dapat makanan selesai, enggak, tapi tanggung jawab pertama bagaimana agar kambing-kambing ini ketika keluar dari kandang menuju ke lahan yang luas milik kita itu di perjalanan tidak makan harta orang lain. Artinya seorang suami mewajibkan dirinya untuk membawa pulang harta yang halal ke rumah. Ini tanggung jawab seorang suami. Makanya nasihatin terus suaminya, antar ke depan gerbang kalau mau kerja. Mas, jangan lupa mas, bawa yang halal. Kalau belum halal jangan dibawa. Ini wasiatnya. Alhamdulillah kata suami, nanti tak halalin deh biar bisa dibawa pulang. Nah, ini artinya ilmu. Bawa pulang yang halal itu maksudnya harta yang tidak jelas, seperti mungkin di kantor ada uang apa biasanya. Jangan kadang buahnya di kantor, ono uang iki, ono uang iki. Kalau memang gak jelas, ini gak usah dibawa pulang. Terus yang bawa pulang gimana? Yang gaji saja yang haknya itu bawa pulang. Kalau ada ketidakjelasan, bawa pulang tapi jangan sampai masuk dalam rumah tangga. Kenapa? Dikhawatirkan nanti menjadi konsumsi anak sama istri. Berarti seorang anak sama istri dikasih makan semua sama suami dengan makanan haram. Berarti suami sudah gak ra'in lagi. Artinya suami sudah tidak bertanggung jawab. Yang kedua, selain ngasih makan sama minum, yang kedua apa kata Nabi? Kira-kira apa tanggung jawab seorang ini suami kalau kata kalimat ra'in, pengembala? Menjaga apa? Aman. Maksudnya jangan sampai anakmu kepanasan, jangan sampai istrimu kedinginan. Maka hendaklah kalau kata Nabi wataksuha idaktasaita, belikanlah istrimu itu pakaian jika engkau berpakaian, biar gak kedinginan. Maka carilah pakaian bagi seorang istri yang agak tebal. Maksudnya jangan sewenang yang tipis, yang kalau seorang istri berjalan kemudian seorang wanita berjalan lekuk tubuhnya itu sampai telit, jangan. Karena tanggung jawab sebagai seorang suami. Kemudian tanggung jawab kalimat ra'in, pengembala itu harus menjaga, apanya dijaga? Keselamatannya. Makanya di sini ada dua bentuk keselamatan seorang suami harus menjaga istri. Pertama, keselamatan di dunia. Yang kedua, keselamatan puncaknya nanti di hari akhir, hari kiamat. Makanya bantu suami untuk menjadi sebagai seorang ra'in, pengembala. Terus apa lagi Bu? Tanggung jawab pengembala kira-kira apa lagi? Menjaga kesehatan kambing. Makanya harus kasih nutrisi. Anak itu disuruh olahraga, istri itu disuruh lari. Lagi maksudnya hanya jangan kalori masuk tapi nggak pernah bergerak. Ini salah seorang suami. Makanya suruh bergerak apa? Ya suruh masak sendiri, ke lantai 2 ngambil baju suruh ambilkan. Suruh ini makanya biar bergerak. Karena Nabi itu ngajari Aisyah dengan apa? Lomba berlari. Benar. Cuma kan kita kan nggak mungkin kalau mau lomba berlari apalagi kondisi kayak sekarang. Gimana? Ya mungkin di rumah bikinkan apa? Kolam renang, Subhanallah.
Ada yang punya keluaran nah? Sampaikan pada suami, Mas, apa sampean tuh mosok istrimu gak nyunah? Apa sunnah itu harus berenang? Dia wes saya antar, gak boleh berenang di tempat umum. Terus gimana? Ya bikinkan kolam renang lah. Insya Allah ibu suami pulang kerja akan beli yang apa namanya itu? Nah itu, nih guys, pakai benar nih. Jadi tanggung jawab pertama apa tadi? Jaga pola makan. Artinya suami harus menjaga makan, terutama hindarkan makanan istri sama anak dari makanan haram. Yang kedua, kasih jaminan keamanan, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Belikan rumah. Artinya nggak harus beli ya, penting harus punya rumah. Mau ngontrak, mau nyewa, mau tinggal di permertua, enggak masalah. Penting itu dulu. Setelah itu kemudian wala tadribil wajha. Ini seorang suami juga tidak boleh memukul istri. Ini kalau dalam kitab di hadis yang bawah itu. Kalau di dalam kitab halaman 162, terjemahnya di halaman 163 hadis ini. Jangan sampai seorang suami memukul istri di wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan sampai seorang suami itu apa? Menjelek-jelekkannya di depan orang lain. Gak boleh. Seistri dinasehati di depan orang lain pun juga gak boleh. Jadi kalau contoh banyak tamu, kemudian istri, kamu itu gak boleh begini, ini gak boleh sebagai seorang suami. Harus jaga haibahnya. Gak boleh kemudian walaupun menasehati, apalagi kemudian menjelek-jelekkan. Ya Allah, istri yang gak bertanggung jawab, suruh masak nasi goreng, kok malah tadi bubur. Enggak, jangan pernah menjelekkan istri. Gak suka dengan makanan, ya wis, gak usah dihina, gak usah dicanda, biarkan. Mungkin nanti istri yang makan, itu aja sudah ibu. Wala tahjur illa fil bait. Ini yang selanjutnya penting juga. Kalau puncak, ya, ada di surah ini, di surah An-Nisa ayat 34 yang bawa Quran dibuka. Kalau dalam kitab ada di situ, di atasnya itu, wallati takhafun. Jika seorang suami takut istrinya apa? Takhafuna nusyuzahunna. Khawatir istri itu nusyuz. Tahu nusyuz? Apa nusyuz itu? Nusyuz itu mulai ada tanda-tanda pembangkangan. Artinya mulai tidak taat pada suami, nusyuz. Maka pertama apa? Kewajiban suami terhadap istri yang mulai ada tanda-tanda nusyuz. Satu, diapain? Pertama, fa'idhuhunna. Nasihati dulu, ini pertama. Tapi ingat, kalimat nasihat itu jangan nasihati istri di depan umum. Jangan menggunakan narasi kalimat yang jelek. Nasihat yang mau'idhah hasanah. Jangan maitu hasanah. Jangan maitu ya. Maitu hasanah Ustaz, bukan mau'idhah hasanah. Gunakan kalimat yang baik. Kadang kita kan maitu tujuannya baik sih, tapi nggak tepat itu. Makanya kalimatnya di sini fa'idhuhunna. Yang kedua, kalau setelah dinasehati istri masih tidak menunjukkan ketaatan pada suami, langkah yang kedua apa? Nih, wahjuruhunna fil madaji'. Pisah apa? Pisah ranjang, bukan pisah rumah. Maka di hadis ini diterangkan, walaupun di ayat ini pisah ranjang, tidak dijelaskan di ayat ini. Maksudnya pisah ranjang itu apa? Harus pisah rumah, ataukah hanya sebatas istri tidur di kamar, atau suami tidur di kamar, istri tidur di dapur, contoh. Artinya yang menjarak. Kemudian sama Nabi dijelaskan, maksudnya apa? Wala tahjur illa fil bait. Itu artinya jangan engkau pisahkan suami sama istrimu kecuali masih tetap dalam satu rumah tangga. Kenapa? Agar permasalahan rumah tangga itu tidak diketahui sama orang. Jangan seneng curhat. Curhatnya pada siapa? Curhat pada Allah. Jangan seneng bikin status itu. Mohon maaf ya. Orang yang seneng bikin status, setiap ada masalah bikin status, setiap masalah ada bikin status. Pertama, orang ini menunjukkan punya sifat apa? Berkeluh kesah. Jadilah istri seperti istrinya sahabat Ali, namanya Fatimah. Beliau tidak pernah mengadukan permasalahan rumah tangganya.
puncaknya ketika beliau sudah terasa lelah, capek, harus menggiling gandum, itu datang pada suaminya, minta pada bapaknya, enggak minta kepada orang lain, minta kepada bapaknya Fatimah, namanya Rasulullah, minta untuk dikasih pembantu. Tapi Nabi tidak memberikan solusi pembantu, tapi Nabi memberikan solusi apa? Dengan doa, dengan zikir. Karena pintu surgamu terbuka ketika engkau itu berbakti pada suami. Makanya seorang istri jangan senang bikin status, lebih-lebih status yang menimbulkan banyak versi. Pasti akan ada orang yang tersakiti, walaupun maksud di status itu bukan ke situ. Makanya cok senang buka status, benar. Jadi kalau perlu orang yang senang gitu. Makanya saya sampaikan pada istri, ada orang yang senang punya tabiat apa? Makan di sini cekrek status. Benar itu. Makanannya cekrek status. Kemudian sama istri dia, ya Allah, orang ini dikit ke sini, dikit ke situ. Saya bilang blokir nomornya. Maksudnya bukan blokir nomornya, artinya apa? Statusnya jangan sampai dibuka. Kenapa? Karena pasti akan ada yang tersakiti. Kenapa? Bisa jadi suaminya tersakiti. Ya kata Rono gak punya duit bu. Nah iya, artinya benar. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada status yang sifatnya umum. Apa? Ngono ya ngono, tapi cok ngono lah. Tapi kan artinya kan banyak kan sifatnya umum. Ada yang tersakiti. Jangan pernah membuat orang kemudian tersakiti hatinya dengan status yang kita miliki. Maka orang semua membuat status, bisa jadi nanti sama Fatimah itu nggak diakui. Kamu kata melok grupku, moh. Benar kata Fatimah, kenapa? Karena Fatimah itu tidak pernah bikin status beliau langsung kepada Allah. Apa kata Allah? Innama ashku wa bathi wa uzni ilallah. Ingat, status yang gak boleh itu adalah status kesedihan. Maksudnya apa? Punya masalah pribadi, punya gak usah. Tapi kalau status kayak kajian, hadir besok, ini kan bukan urusan pribadi. Karena ayat apa? Innama ashku, sesungguhnya aku mengadukan, wa bathi wa uzni ila Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, mengadukan semua permasalahan yang kuhadapi. Nabi Yusuf tahu kan, difitnah iya, dipenjara iya, kemudian dijadikan budak iya, dibuang sama teman-temannya ke dalam sumur juga, sama keluarganya ke dalam sumur juga iya, dipisahkan antara seorang anak dengan bapaknya iya. Tapi beliau tidak pernah mengadukan itu semuanya, hanya sebatas mengadu kepada Allah. Jadi seorang istri senanglah bikin status yang terkait dengan masalah apa? Ajakan. Besok monggo kajian hadir, disiapkan kursi, gelapkan gorengan, jangan. Takut salah niat nanti. Iya, bismillah, sampaikan itu. Karena itu hal yang kebaik. Jadi pertama apa? Perlakukanlah istri dengan baik sesuai dengan batas kemampuan suami. Tidak boleh seorang istri kemudian membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu. Lagi hamil anak pertama apa? Ya, bawaan bayi apa? Terios. Iki bayi nih, janganlah. Baik, yang kedua. Ini jadi pertama ini kita lihat sebentar di surah An-Nisa tadi 34 yang bawa kitab di halaman itu, yang tidak bawa kitab di surah An-Nisa ayat 34. Kata Allah, kalau istri mulai ada tidak ketaatan, jangan langsung dipukul, tapi apa? Nasihati. Kalau dinasihati sudah, kemudian apa? Ya, yang kedua dipisah ranjang. Kalau ternyata masih tidak taat, yang ketiga apa? Ingat ya, boleh dipukul. Ini seolah-olah kemudian Islam itu apa? Keras. Padahal di sini artinya dijabarkan sama Nabi apa? Wala tadribil wajha, kalau engkau mau memukul karena mungkin sudah dengan 3 langkah dilakukan. Dinasihati sudah, pisah ranjang sudah. Ini langkah yang ketiga, dipukul. Apa yang dipukul? Pukullah sesuatu yang tidak menyakitkan. Mungkin pukul bagian betisnya, mungkin pukul contoh apa yang menjadikan gak taat, kakinya sering kemana? Sering hangout, kakinya iya ini loh sini, iki setan ini setan, pukul. Tapi pukul juga tidak boleh
bekas. Ini artinya dalam Islam itu ada aturan bahwa kita tidak boleh seenaknya sebagai seorang suami, gak boleh kemudian gak senang dikit pulang. Jangan, tetap jaga di rumah, karena bisa jadi di surah yang tadi apa? Bisa jadi sesuatu yang tidak kita cintai ternyata ada banyak kebaikan yang terkandung setelahnya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua di halaman 168. Apa kewajiban seorang istri? Apa kewajiban suami terhadap istri? Mengajarkan kepadanya persoalan agama. Berarti seorang suami itu wajib untuk apa? Mendidik istri pandai agama, tanggung jawab. Makanya suami itu dikatakan imam. Namanya imam. Tahu imam? Apa imam itu? Enggak, imam itu apa sih? Contoh ada namanya Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Muslim. Kenapa kok dikatakan imam? Palahan namanya gak ada imamnya. Imam itu artinya orang yang cerdas dengan kecerdasannya kemudian diikuti oleh orang lain. Tergantung ininya ya, tergantung kemampuannya. Ada ahli hadis seperti Al-Bukhari, maka disebut Imam Al-Bukhari. Kecerdasan di bidang hadis, yang hadisnya diakui kesehatannya, maka diikuti, dijadikan panutan, maka beliau layak untuk dijadikan sebagai imam. Ada solat, imam, ada imam salat. Kenapa? Dia layak untuk menjadi pemimpin imam di depan. Syarat-syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Pertama, hafal Quran, artinya bisa baca Quran dan punya hafalan. Karena kalau imam nanti nggak punya hafalan kan sulit. Yang kedua, pandai agama, bisa memahami. Kenapa? Karena imam itu akan menunjukkan nanti benar tidaknya sholat berjamaah ini. Makanya kalau ada imam ketika sudah iqamah selesai, imam sebelum takbir itu noleh dulu ke belakang. Untuk apa? Pertama, menyiapkan pasukan, rapatkan safnya. Yang kedua, dilihat wajah-wajahnya. Ini makmumnya orang usia 80 banyak ini. Ini kalau dibacaan Yasin satu kali berdiri hatam, ini gak kuat. Makanya harus tahu. Maksudnya gitu juga. Noleh itu maksudnya di situ. Oh, ini masjid di pinggir jalan, jalan umum. Ini pasti banyak orang yang hanya sebatas mampir, pingin sholat. Ini kalau dibacakan yang panjang juga tidak tepat. Kenapa? Karena banyak orang yang buru-buru. Makanya itu namanya imam. Makanya sama suami nanti itu imam. Imam kita minimal harus paham agama. Minimal kulhu hafal. Makanya kalau nanti anak ibu dilamar sama suami, tanya, Mas siapa namanya? Saya Imron ibu. Tolong bukain surah Ali Imran. Ya, bacakan surah Ali Imran. Insya Allah nanti dia akan datang lagi. Siapa namamu? Anas bu. Biar apa? Dibukain surah Anas. Atau mungkin apa? Siapa namamu? Ikhlas. Oh ketoro, kecil kon mau surah Al-Ikhlas ya. Nah ini penting. Artinya gini bu. Artinya apa? Seorang suami itu harus menjaga istri dari api neraka. Makanya di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, surah yang ke-66 kita lihat yang bawa Quran, yang dalam kitab sudah ada tapi hanya potongan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tanggung jawab siapa ini? Suami. Pertama, wahai orang-orang yang beriman, panggilan Allah kepada ahlul iman, jaga dirimu. Maksudnya perbaiki agamamu, dirimu sendiri dulu. Setelah itu jaga keluargamu. Siapa keluarga? Bagi seorang suami ada tanggung jawab namanya istri. Kalau nanti istri sudah punya anak, suami juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka bisa jadi nanti pada hari kiamat ada seorang anak yang kemudian menjerumuskan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ada. Kenapa? Ketika orang tua hanya fokus dengan keimanan pribadi, tapi kemudian tidak peduli dengan keimanan anak-anak. Anak tidak berjilbab dibiarkan, anak berteman dengan siapapun dibiarkan, disekolahkan sekolah-sekolah yang umum yang tidak mengenal agama. Kalau anak nanti menjadi anak yang buruk, menjadi anak yang durhaka, maka yang berdosa bukan hanya sebatas anak, tapi orang tua juga akan durhaka kepada anaknya. Dan bisa jadi
berdosa kita di hadapan Allah. Makanya ada buku kecil itu, coba nanti ibu beli, judulnya 20 durhaka orang tua pada anak. Bukan hanya anak yang durhaka, orang tua juga punya sifat durhaka pada anak. Salah satunya apa di situ? Ketika orang tua tidak mendidik anak dengan pendidikan Islam. Kemudian, kenapa seorang suami, ini keterangannya nih, nanti itu di yang punya kitab nanti tunjukkan pada suami. Iya, keterangannya apa? Dan atau mengizinkan kalau suami tidak punya kemampuan dalam hal ilmu agama, maka tanggung jawab suami apa? Mengizinkan istrinya untuk hadir ke majlis-majlis ilmu dan mempelajari, bahkan kalau perlu diantar. Ini tanggung jawab sebagai seorang suami. Kalau diri kita harusnya kan sama dengan gini, Bu. Siapa kewajiban mendidik anak? Mendidik anak ibu, orang tua lah, artinya, tapi penekanannya pada ibu. Tapi kemudian ibu tidak punya kemampuan di situ, mungkin apa? Harus sekolah, maka ibu itu punya kewajiban untuk nganter anak ke sekolah. Dia tanggung jawab siapa? Ibu sama suami. Artinya bapak sama ibu tanggung jawab. Sama dengan ini. Kalau istrinya tidak, suaminya tidak punya kemampuan dalam ilmu agama, sedangkan istri ingin dididik dengan pendidikan agama, antarkan mereka ke majlis-majlis ta'lim. Ini tanggung jawab seorang suami. Kemudian kenapa harus ke ta'lim? Keterangan dalam kitab ini, karena kebutuhan kita dengan ilmu itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan kita dengan masalah makan. Karena kita makan sehari berapa kali? Makan berat, Bu. Makan berat berapa? 3 kali. Makan ringan? Gorengan, jajan, apapun buahnya. Artinya kebutuhan kita dengan makan standarnya 3 kali. Tapi kebutuhan kita dengan ilmu berapa kali sehari? Kebutuhan kita dengan ilmu berapa? Gak terbatas. Makanya kebutuhan kita dengan ilmu jauh mengalahkan kebutuhan kita dengan kebutuhan masalah makan. Kemudian ini juga kata Nabi, ala wastausu binisai khaira, sama kata Rasulullah. Ini hadis ibu yang mungkin bawa kitab di bawah itu, sering-sering lawai para suami untuk sering menasihati istri. Kenapa ya Rasul? Fa innahunna awanin asiratun indakum. Karena istri-istrimu itu adalah tawanan bagimu. Berarti istri harus dinasihati. Yang ketiga, kewajiban suami untuk istri, mewajibkan untuk belajar ilmu-ilmu Islam dan adab-adabnya. Ini kewajiban seorang suami, mewajibkan. Yang keempat, bersikap adil antara istri pertama. Kita lanjutkan pada ini. Bersikap adil antara istri pertama sama istri kedua, ketiga, dan keempat. Gak usah dibahas Ustaz, agak berat. Langsung ke nomor 5 aja. Tidak membuka rahasia istri dan tidak menyebutkan aibnya. Ini penting. Jangan pernah membuka aib istri, terutama di depan orang lain. Karena nanti bisa menjadi apa? Aib seumur hidup bagi seorang istri. Sama dengan istri juga tidak boleh membuka aib suami.